Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Rina duduk di meja makan, memutar-mutar pena di antara jemarinya. Di hadapannya, setumpuk kertas kerja yang belum selesai terasa lebih ringan daripada beban di dadanya. Sejak menikah dengan Bima, hampir 10 tahun yang lalu, hidupnya adalah sebuah negosiasi konstan antara menjadi diri sendiri dan memenuhi standar tidak masuk akal dari keluarga suaminya. Standar yang selalu ia gagal capai, terutama di mata Desi, adik iparnya. Desi, nama itu sendiri sudah cukup untuk memicu migrain tumpul di pelipis Rina. Desi adalah segalanya yang tidak dimiliki Rina. Anak bungsu kesayangan, berkulit putih bersih, lulusan universitas luar negeri. Meskipun Rina tahu gelar Desi hanya berkat koneksi ayahnya. Dan yang paling penting, Desi menikah dengan seorang pengusaha sukses, jauh di atas Bima. Desi selalu memperlakukan Rina seperti debu di sudut karpet mahal milik keluarga. Penghinaan Desi tidak pernah berupa teriakan. Itu selalu berupa senyum manis dan kalimat tajam yang dibalut dengan kekhawatiran palsu. Rina ingat dengan jelas saat Desi berkomentar tentang pekerjaan Rina sebagai editor lepas. Kasihannya, Mbak Rina. Sibuk sekali di depan laptop seharian. Kalau saja Mbak punya waktu lebih, mungkin bisa mengurus Bima lebih baik. Tapi, ya, namanya juga harus bantu-bantu suami, kan? Gaji Bima kan pas-pasan. Atau, saat Desi memberikan Rina tas bermerek bekasnya. Ambil saja, Mbak, daripada mubazir di lemari. Cocok, kok, untuk kamu pakai ke pasar. Setiap kata adalah tusukan, dan setiap tusukan menumpuk menjadi gunung es kemarahan yang membeku. Rina selalu diam. Ia belajar bahwa membela diri hanya akan membuat mereka lebih gencar, dan Bima, suaminya, hampir selalu memilih jalur damai dengan keluarganya, yang berarti mengorbankan perasaan Rina. Lamunan pahitnya terinterupsi oleh deru motor kurir yang berhenti di depan rumah sederhana mereka. Bima yang membukakan pintu, dan tak lama kemudian, ia kembali dengan sebuah amplop tebal berwarna emas rose gold di tangannya. Dari Desi, kata Bima sambil tersenyum canggung. Ia menyerahkan undangan itu kepada Rina. Rina memegang amplop itu. Kertasnya tebal, bertekstur mahal, dan berbau parfum mewah. Desi tidak pernah main-main dalam menunjukkan kekayaan. Pernikahan Desi dan Arga, bisik Rina, membaca nama di kartu itu. Sepertinya akan menjadi pesta abad ini. Tentu saja, jawab Bima, terdengar sedikit bangga dan sedikit lelah. Desi menyewa ballroom di Hotel Bintang 5. Ayah dan ibu sangat antusias. Rina meletakkan undangan itu dan mendorongnya menjauh. Seolah itu adalah racun. Aku tidak akan datang, katanya. Suaranya pelan tapi tegas. Bima menarik napas panjang. Ekspresi yang sudah dikenali Rina. Ekspresi pria yang terjebak di antara dua kubu dan akan selalu memilih jalan termudah. Sayang, jangan begitu. Bagaimanapun juga, dia adikku. Kamu harus datang. Keluarga akan. Bima menghentikan kalimatnya. Rina tahu lanjutannya. Keluarga akan membicarakan kita lagi. Keluarga akan memandang rendah kita lagi. Keluarga akan apa, Mas? Akan mencemoohku seperti biasa? Akan membuatku merasa seperti pengemis yang diizinkan masuk ke istana mereka. Rina menyandarkan punggungnya ke kursi. Aku sudah muak, Mas. Aku sudah kenyang dengan semua tatapan kasihan dan senyum palsu Desi. Bima mencoba meraih tangan Rina. Aku tahu, tapi kali ini berbeda. Ini hari besarnya. Tunjukkan saja sedikit wajah. Kita datang, kasih hadiah, duduk sebentar, lalu kita pulang cepat. Aku akan selalu ada di sampingmu. Akan selalu ada di sampingmu. Janji yang sering diucapkan Bima, tetapi jarang ditepati sepenuhnya ketika ibunya sendiri yang mulai mengkritik Rina. Rina memandang Bima, melihat keputusasaan yang tulus di matanya. Ia menyayangi suaminya, tetapi kelemahan Bima terhadap keluarganya adalah sumber keretakan terbesar dalam pernikahan mereka. Baiklah, kata Rina akhirnya. Keputusannya tidak didasarkan pada keinginan Bima, tetapi pada ide yang tiba-tiba melintas di benaknya, dingin dan tajam seperti pecahan kaca. Aku akan datang. Rina tersenyum.
Senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Tapi kali ini, aku akan datang bukan sebagai ipar yang tertindas. Aku akan datang sebagai pernyataan. Dan aku akan membawakan hadiah. Hadiah yang sangat, sangat spesial. 2 hari berikutnya dihabiskan Rina untuk melakukan persiapan yang rahasia. Ia sengaja mencari waktu ketika Bima sedang bekerja. Ia tidak pergi ke toko perhiasan mahal atau butik untuk membeli vas kristal. Sebaliknya, ia pergi ke toko bahan kimia dan peralatan laboratorium. Rina, yang dulunya adalah mahasiswa kimia yang brilian sebelum memilih jalur karir yang lebih fleksibel, tahu persis apa yang ia butuhkan. Dia membeli 2 botol kecil cairan, asam butirat, yang terkenal karena baunya yang sangat menyengat dan mirip muntahan, dan pelarut volatil, yang berfungsi sebagai pemicu. Rina tidak bermaksud menyakiti siapapun secara fisik. Tujuannya adalah merusak momen, mempermalukan, dan menghancurkan hari yang telah Desi rencanakan untuk menjadi hari terbesar dalam hidupnya. Di ruang kerjanya yang terkunci, Rina menyiapkan kotak hadiah yang terlihat sangat elegan. Kotak itu dilapisi beludru biru tua dengan pita perak mengilap. Di dalamnya, Rina meletakkan sebuah bungkusan kecil yang dibungkus kertas timah, menyamarkan botol-botol kimia itu sebagai ornamen mahal. Di bawahnya, ia meletakkan sebungkus permen karamel buatan tangan sebagai penarik perhatian, dan yang paling penting, sebuah mekanisme sederhana yang ia buat sendiri, kapsul kecil berisi pelarut yang akan pecah dan bereaksi dengan asam butirat setelah 5 menit terpapar suhu ruang dan sedikit guncangan. Ini adalah sebuah mahakarya kecil, kehancuran dalam bentuk kemasan hadiah yang cantik. Rina mengagumi karyanya. Kotak hadiah itu bukan lagi simbol ucapan selamat. Itu adalah representasi 10 tahun penderitaan, cemoohan, dan martabatnya yang terinjak-injak. Itu adalah penantiannya yang panjang. Dan sekarang, waktunya telah tiba. Ini bukan hanya tentang Desi. Ini tentang Rina yang mendapatkan kembali suaranya. Meskipun harus dilakukan dengan cara yang paling kotor dan memalukan. Malam itu, Rina tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Dengan kotak berharga itu tersembunyi dengan aman di lemari. Dia siap untuk perang. Sore itu, udara Jakarta terasa pengap. Namun di dalam mobil Bima, AC bekerja keras melawan cuaca, menciptakan kontras yang dingin dan tegang. Rina duduk diam di kursi penumpang, mengenakan gaun malam sederhana berwarna navy yang ia beli khusus untuk acara ini. Bukan untuk tampil menonjol, melainkan untuk memastikan ia tidak terlihat terlalu miskin di tengah keramaian Desi. Di pangkuannya, kotak hadiah beludru biru tua itu tersembunyi di dalam tas jinjing besar. Rina memperlakukannya seperti granat yang sumbunya siap ditarik. Bima tampak gelisah. Ia berulang kali membetulkan dasinya dan melirik Rina. "Kamu yakin baik-baik saja, sayang? Kamu terlihat sangat tenang." Rina menoleh, memberikan senyum palsu yang menenangkan. "Aku baik-baik saja, Mas. Kenapa? Apa aku harus terlihat ketakutan?" "Tidak, tidak, tentu saja tidak," buru-buru Bima menjawab. "Hanya saja, aku tidak ingin kamu merasa tertekan lagi. Ingat, kita sebentar saja. Sapa ayah dan ibu, Desi, lalu kita langsung pamit." Rina mengangguk, tetapi di dalam hatinya, dia tahu rencananya tidak akan memungkinkannya pulang cepat. Rencananya membutuhkan waktu. 5 menit emas. Dan dia harus memastikan hadiahnya berada di tempat yang paling tepat untuk menimbulkan kerusakan maksimal. Mereka tiba di Grand Ballroom Hotel Puspita Kencana. Valet parking langsung menghampiri mobil Bima. Rina bisa merasakan aura kemewahan dari pencahayaan kristal yang menerangi pintu masuk marmer. Di sini, setiap detail, mulai dari karangan bunga raksasa yang menjulang tinggi hingga aroma melati dan sedap malam yang mahal, dirancang untuk mengagungkan Desi dan Arga. Begitu mereka melangkah keluar, mata mulai melirik. Keluarga Bima adalah keluarga lama terpandang, dan kedatangan Bima, beserta Rina yang sederhana, selalu menjadi tontonan. Rina bisa mendengar bisikan samar yang ia terjemahkan tanpa perlu mendengarnya secara eksplisit. Itu Bima dan istrinya. "Lihat, Bima tidak semapan adiknya, Desi." Rina menguatkan cengkeramannya pada tas jinjingnya. Biarkan saja mereka bicara. Malam ini,
Bukan aku yang akan jadi bahan gosip paling memalukan. Di dalam ballroom, suasananya lebih megah. Ratusan tamu berpakaian formal berbaur di bawah lampu gantung berkilauan. Panggung utama didominasi oleh dekorasi bunga artifisial putih dan ungu. Rina melihat ayah dan ibu mertuanya di sudut, dikelilingi kerabat dan teman-teman penting. Mereka melambai, tetapi tatapan mereka terasa dingin, terutama ibu mertua, yang sorot matanya selalu menanyakan mengapa Rina tidak bisa menjadi menantu yang lebih baik. Bima menarik napas dalam-dalam. Ayo kita ke sana sebentar. Saat mereka berjalan melintasi lantai dansa, Rina merasakan Desi melihat mereka. Pengantin wanita itu, mengenakan gaun berekor panjang dan tiara berkilauan, tampak seperti Dewi. Dia sedang berdiri di samping Arga, suaminya, yang terlihat sombong dan terlalu percaya diri. Desi melihat Rina dan melangkah maju. Tangannya terulur dengan gerakan anggun yang dibuat-buat. Mas Bima, Mbak Rina, syukurlah kalian datang, katanya. Suaranya terdengar terlalu keras dan manis di telinga Rina. Itu adalah performa publik yang sempurna. Desi memeluk Bima singkat, lalu menoleh ke Rina. Desi, Rina membalas, menjaga ekspresinya tetap netral. Desi menarik Rina ke dalam pelukan singkat yang hanya terasa seperti sentuhan kain. Kemudian Desi membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar Rina. Nadanya merendahkan, penuh kemenangan. Kamu datang ya? Sudah kuduga kamu tidak akan melewatkannya. Meskipun cuma untuk melihat kemewahan yang tidak pernah bisa kamu miliki. Desi berbisik, lalu senyumnya melebar. Nah, ini ada tempat khusus untukmu. Biar kamu nyaman. Desi memanggil seorang usher. Seorang pemuda berwajah lelah yang mengenakan setelan jas hitam. Tolong antar Mbak Rina dan Mas Bima ke meja. Sirkulasi angin, kita. Mereka pasti akan sangat menghargai privasi dan udara segar di sana. Desi menekankan kata, sirkulasi angin, dengan nada sarkasme yang hanya dipahami oleh orang dalam. Bima, yang tidak mendengar bisikan Desi, hanya tersenyum dan mengikuti usher itu dengan lega. Tuh kan, Desi sudah menyiapkan tempat. Senang kan? Rina tidak menjawab. Kata, sirkulasi angin. Sudah cukup memberitahu Rina bahwa ini adalah penghinaan yang direncanakan. Desi tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk merendahkan Rina di hari paling penting dalam hidupnya. Usher itu memimpin mereka menjauh dari keramaian utama, melalui koridor sempit di dekat area dapur, hingga mereka mencapai sebuah sudut terpencil di belakang panggung hiburan live music. Di sana, tersembunyi oleh tirai tebal dan beberapa tanaman hias besar, diletakkan satu meja kecil dengan dua kursi lipat. Meja itu memang sengaja ditempatkan di dekat pintu keluar layanan, dan lebih buruk lagi, persis di sebelah barisan 3 tong sampah besar yang ditutup, tempat para pelayan membuang sisa-sisa makanan dari hidangan pembuka. Meskipun tertutup, bau samar dari sampah organik yang bercampur asap rokok para staf yang sedang istirahat, tercium jelas. Ini bukan sirkulasi angin. Ini adalah tempat sampah. Rina merasa Bima tersentak di sampingnya. Wajah Bima pucat karena malu. Astaga, Desi ini keterlaluan, bisik Bima. Aku akan bicara dengan Desi. Kita tidak akan duduk di sini. Duduk, Mas, potong Rina. Suaranya selembut dan sedatar mungkin. Dia sudah menduga ini. Dia sudah siap. Tapi, Rina. Duduk. Ulangnya. Mata Rina terpaku pada Desi, yang sedang tertawa ceria di pelukan ayah mertua. Sesekali melirik ke arah sudut terpencil itu, memverifikasi bahwa penghinaan itu sudah sukses terlaksana. Rina duduk di kursi lipat yang tidak nyaman itu. Dia menarik napas panjang, mengabaikan bau busuk samar dan suara bising sendok garpu dari dapur. Kepalanya diangkat tinggi, senyumnya dingin. Dia melihat suaminya yang masih berdiri dengan ekspresi frustrasi dan malu. Dan dia tahu Bima tidak akan pernah bisa melindunginya dari keluarganya sendiri. Momen ini adalah titik balik. Garis akhir dari semua kesabarannya. Desi tidak hanya merendahkan pekerjaannya atau gajinya. Desi merendahkan eksistensinya sebagai manusia, menempatkannya secara harfiah di tempat yang setara dengan sampah. Mas, kata Rina, suaranya kembali normal. Aku sudah menaruh hadiah kita di meja Desi tadi.
Di depan. Itu hadiah dari kita berdua. Bima terkejut. Kamu sudah memberikannya? Bukankah kamu mau memberikannya nanti? Tidak. Sudah kuberitahu. Mas. Aku datang sebagai pernyataan. Sekarang, aku harus membuat pernyataan itu didengar, ujar Rina. Rina mengeluarkan ponselnya. Di layarnya, aplikasi pengatur waktu digital menunjukkan angka pukul 5, dan Rina menekan tombol start. Jantungnya berdetak seirama dengan waktu yang berjalan mundur. Dia telah menyelesaikan aksinya. Hadiahnya sudah berada di zona target. Sekarang, ia hanya perlu menunggu. Menunggu kehancuran yang telah ia rancang dengan hati-hati. Rina bersandar di kursi, menikmati pandangan Desi dari jauh. Wanita itu tidak tahu betapa mahalnya harga dari tempat duduk spesial di sebelah tong sampah ini. Rina memandang Desi dari kejauhan. Desi, di singgasananya, dikelilingi kerabat dan teman-teman yang memuja. Rina merasakan getaran kecil di saku gaunnya. Ponselnya berkedip, menampilkan hitungan mundur pukul 4.52. Jantung Rina berdebar, tetapi ketenangannya begitu solid, seolah dia telah berlatih untuk momen ini selama bertahun-tahun. Dan memang, dia telah berlatih. Bima, suaminya, duduk di sampingnya, tubuhnya kaku karena malu. Ia terus-menerus melirik ke arah tong sampah, lalu ke Rina. Rina, bisakah kita pergi sekarang? Aku akan bilang kita ada urusan mendadak. Aku tidak tahan melihat tempat ini. 20 menit lagi. Mas, kita baru datang, jawab Rina santai, menyesap jus jeruk yang disediakan untuk tamu. Rasa jus itu manis, tetapi bagi Rina, rasanya seperti kemenangan yang dingin. Mengapa kamu tidak biarkan aku bicara dengan Desi? Aku akan memarahinya, desak Bima. Tangannya mengepal di atas meja lipat yang ringkih. Rina menggeleng lembut. Jangan rusak kebahagiaannya. Mas, ini hari pernikahannya. Lagi pula, dia sudah berusaha sangat keras untuk menyiapkan tempat khusus ini untuk kita. Dia ingin kita nyaman, kan? Rina mengucapkan kata nyaman dengan penekanan dingin. Biarkan Desi menikmati hasilnya. Sementara Bima merenung dalam kebingungan dan rasa malu, pikiran Rina melayang kembali ke hadiah spesial yang kini sudah aman berada di atas meja hadiah Desi, bercampur dengan kotak-kotak perhiasan dan amplop tebal. Rina teringat saat dia menyiapkan bom bau itu di dapur kecilnya. Sebagai seorang mantan mahasiswa kimia yang hanya tinggal skripsi, Rina memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat sebuah reaksi kimia yang sempurna. Kilas balik, dia tidak membeli bubuk mesiu atau benda berbahaya lainnya. Balas dendamnya lebih halus, lebih merusak secara reputasi daripada fisik. Intinya adalah asam butirat. Asam butirat adalah cairan berminyak tak berwarna yang, dalam konsentrasi tinggi, meniru bau muntahan manusia, keringat basi, dan kotoran. Baunya tidak beracun, tetapi sangat menjijikan dan sulit dihilangkan. Masalahnya adalah, asam butirat bereaksi lambat di udara terbuka. Rina membutuhkan pemicu. Dia menggunakan wadah kapsul kecil berisi pelarut isopropil alkohol yang sangat volatil. Kapsul itu ditahan oleh lem panas di tengah asam butirat, dan di luar, dia melapisinya dengan sebuah zat pemicu panas yang akan meleleh perlahan setelah terpapar suhu kamar ballroom yang hangat dan kelembaban ruangan selama kurang lebih 5 menit. Kapsul itu dibuat untuk pecah dan menyebarkan pelarut, mempercepat penguapan asam butirat secara eksponensial. Rina tahu, Desi dan Arga akan berdiri di depan meja hadiah selama hampir 1 jam pertama. Itulah waktu yang sempurna. Dia ingin hadiah itu meledak di puncak acara, ketika semua tamu terpenting sedang berkumpul. Kotak bludru itu bukan hanya wadah. Itu adalah mekanisme waktu yang dirancang untuk kehancuran sosial. Kilas balik berakhir. Rina kembali ke masa kini. Di ponselnya, waktu tersisa, pukul 3.15. Rina sengaja meletakkan hadiah itu sendiri tadi, meskipun Bima ingin agar hadiah itu diserahkan kepada seorang panitia. Rina bersikeras, mengatakan bahwa ia ingin mengucapkan selamat secara langsung kepada Desi sebelum acara dimulai. Saat itu, Desi sedang sibuk mengobrol dengan ibu mertua.
Rina mendekat dengan kotak bludru di tangan. Desi melirik sekilas ke arah kotak itu. Wajahnya menunjukkan penghinaan yang tersembunyi. Oh, hadiah dari Mbak Rina. Terima kasih. Tinggalkan saja di sana. Desi bahkan tidak repot-repot menyentuh kotak itu. Menganggap hadiah Rina pasti murah dan tidak penting. Justru itulah yang Rina inginkan. Dia meletakkan kotak itu, memastikan sisi yang mengandung pemicu berada di atas, dan dengan sengaja menjatuhkannya sedikit ke permukaan meja yang keras saat meletakkannya. Guncangan kecil itu memastikan segel pemicu telah terlepas dari tempatnya. Rina lalu kembali ke sudut terpencilnya, berjalan tenang, melewati lautan manusia yang sama sekali tidak menyadari drama yang baru saja ia tanam. Pukul 1.50 tersisa. Suara musik live semakin keras. Desi dan Arga mulai diundang ke tengah panggung untuk melakukan ritual pemotongan kue. Inilah momen yang ditunggu-tunggu. Momen klimaks fotografi dan perhatian. Rina mengambil napas dalam-dalam. Bau samar dari tong sampah di sebelahnya kini tidak terasa lagi. Indranya hanya fokus pada satu hal. Bau yang akan segera datang dari arah panggung. Rina memperhatikan interaksi di panggung. Desi tertawa, Arga memegang pisau perak, dan kilatan lampu kamera dari fotografer. Semuanya sempurna, sangat megah, dan sangat Desi. Pukul 00.30 tersisa. Rina memejamkan mata sebentar. Dia tidak merasa bersalah. Dia hanya merasa adil. Ini adalah harga yang harus dibayar Desi untuk setiap air mata yang telah Rina tumpahkan. Untuk setiap kata-kata kejam yang Desi lontarkan selama 10 tahun terakhir. Pukul 00.05 detik terakhir terasa seperti keabadian. Rina membuka matanya. Dia tersenyum, senyum yang tulus. Pertama kalinya malam itu. Dia menekan tombol stop di ponselnya. Selesai. Rina baru saja menekan tombol stop pada ponselnya, menghentikan penghitungan mundur yang terasa seperti detak jantungnya sendiri. Tepat pada saat itu, Desi dan Arga berdiri di tengah panggung, disorot oleh lampu kristal. Siap memotong kue pengantin raksasa bertingkat 7. Musik yang tadinya bersemangat tiba-tiba mereda menjadi melodi romantis yang lembut. Seluruh ballroom menahan napas dalam keheningan yang anggun. Namun, keheningan itu terganggu. Awalnya hanya Rina yang merasakannya. Sebuah aroma yang asing, tajam, dan sama sekali tidak pantas berada di tengah wewangian mahal dan masakan buffet bintang 5. Aromanya tipis. Seperti seseorang baru saja membuka wadah makanan busuk di kejauhan. Rina tersenyum kecil. Itu adalah sinyalnya. Pemicu telah larut, dan asam butirat mulai bekerja, menguap dengan cepat berkat dorongan isopropil alkohol. Bima, di sebelahnya, masih tertekan dan mengabaikan aroma aneh itu. Ia hanya fokus pada rasa malunya. Kita tunggu mereka potong kue. Lalu kita pergi. Aku minta maaf. Rina, aku seharusnya tidak membiarkan mereka. SSST, potong Rina pelan. Matanya tidak beralih dari panggung utama dan meja hadiah yang berada di dekatnya. Tonton acaranya. Mas, ini bagian yang paling seru. Di sekeliling meja hadiah, ada sekelompok tamu penting yang kebetulan berdiri di sana, mengagumi pajangan kristal atau sekadar menunggu giliran bersalaman. Mereka adalah kelompok pertama yang bereaksi. Wajah seorang wanita tua dengan kalung berlian mulai berkerut. Dia mencium bahunya sendiri, seolah meragukan kebersihannya. Seorang pria paruh baya menggeser posisinya, mencoba mencari sumber bau tersebut. Aroma itu, dalam konsentrasi awal, hanya membingungkan. Ini bukan bau sampah biasa. Ini adalah bau yang sangat spesifik. Bau yang memicu respons primitif dalam otak manusia, rasa mual. Dalam waktu 1 menit, bau itu menyebar sekitar 5 meter dari sumbernya. Rina melihat Desi dan Arga memegang pisau perak, bersiap untuk pose foto ikonik mereka. Desi tersenyum lebar. Tepat di sampingnya, di antara tumpukan hadiah, ada kotak bludru biru tua Rina. Di dekat kotak itu, pelayan hotel yang bertugas menjaga hadiah mulai tampak resah. Kehancuran berlipat ganda. Tepat ketika kilatan lampu kamera menyambar, mengabadikan momen pemotongan kue yang bahagia, aroma itu mencapai intensitas yang tidak bisa diabaikan lagi. Ini bukan lagi aroma samar.
Ini adalah serangan sensorik. Bau asam butirat yang menyerupai muntahan, keringat basi yang bercampur susu basi, meledak di area panggung. Musik berhenti tiba-tiba. Bukan karena dihentikan, tetapi karena pemain orkestra utama, yang kebetulan berdiri paling dekat dengan meja hadiah, secara refleks menutup hidungnya. Desi, sebagai pusat perhatian, adalah korban pertama yang paling menderita. Dia sedang tertawa manis ketika bau itu menusuk hidungnya dengan brutal. Senyumnya membeku. Mata Desi melebar, dan dia refleks menjauh dari kue. Tangannya terangkat menutupi mulut dan hidung. Bau apa ini? Desis Arga, suaminya, yang juga langsung panik. Wajahnya yang tadinya sombong kini berubah hijau. Kepala pelayan segera memberi kode kepada staf untuk mencari sumber bau. Seluruh ballroom sekarang menyadari adanya masalah serius. Ratusan pasang mata mulai bergerak, mencari-cari. Sementara bau itu merayap di atas karpet mahal dan menyelinap di antara meja-meja bundar. Rina memperhatikan adegan ini dari kursinya di sebelah tong sampah. Sebuah ironi yang sempurna. Tong sampah Rina, yang berbau samar, kini terasa seperti surga dibandingkan bau yang menyebar dari meja hadiah Desi. Bima akhirnya mencium bau itu. Dan matanya membelalak. Ya Tuhan, bau apa ini? Baunya seperti ada yang muntah di dekat sini. Rina menggeleng. Wajahnya tenang. Tidak, Mas. Itu bukan muntahan. Itu sesuatu yang jauh lebih buruk. Itu adalah penghinaan, yang kini memiliki aroma. Kepala pelayan dan dua staf berjas hitam mulai menyelidiki. Mereka dengan cepat menyadari bahwa bau itu paling kuat di sekitar area hadiah. Mereka menggeser karangan bunga, memeriksa pot tanaman, hingga akhirnya, perhatian mereka terpusat pada meja hadiah itu sendiri. Hadiah Rina, kotak beludru biru tua, kini sudah agak basah di satu sisi. Cairan kuning berminyak telah merembes sedikit, meninggalkan noda gelap di taplak meja putih. Bau itu begitu pekat di sana sehingga salah satu staf hotel harus mundur 2 langkah. Seorang kerabat Desi yang penasaran dan mencoba membantu, berteriak, "Ini! Sumber baunya dari kotak hadiah ini." Dia mencoba mengambil kotak itu, tetapi segera menjatuhkannya kembali karena panas dan bau yang mengejutkan. Desi, yang baru saja berhasil menahan rasa mualnya, berjalan dengan langkah cepat ke meja hadiah. Kemarahannya mengalahkan rasa jijik. Dia tidak bisa membiarkan pesta yang menelan biaya miliaran ini dihancurkan oleh bau busuk. Kotak apa itu? Buang saja. Cepat. Perintah Desi dengan suara tinggi. Suaranya mengandung nada histeris yang mulai muncul. Desi melihat ke bawah. Dia melihat kotak beludru biru tua yang familiar. Kotak yang diletakkan oleh Rina, iparnya yang hina, di hadapannya beberapa waktu lalu. Sebuah kemarahan yang membakar muncul dalam dirinya. Dia ingat senyum aneh Rina saat meninggalkan hadiah itu. Desi membungkuk. Wajahnya semakin dekat dengan sumber bau yang kini terasa seperti pukulan di perut. Dia membaca kartu ucapan kecil yang Rina selipkan. Untuk Desi dan Arga. Hadiah spesial dari iparmu. Tiba-tiba, dia mengerti. Bukan lagi soal bau busuk. Ini adalah balas dendam. Matanya yang merah karena menahan tangis dan mual, mencari Rina. Desi melihat Rina. Duduk tenang, sendirian. Di sudut gelap dekat pintu layanan. Rina tidak melarikan diri, tidak panik, tidak bertindak terkejut. Dia hanya tersenyum dengan cara yang sangat damai, seolah baru saja memenangkan lotre. Desi tahu, 5 menit itu. Hadiah spesial. Tempat duduk sampah. Rina, teriak Desi, suaranya pecah, mengalahkan musik yang mencoba dimainkan kembali. Kau yang melakukan ini. Apa yang kau taruh di dalam kotak itu? Itu bukan lagi teriakan malu, tapi teriakan histeris yang mengandung pengakuan publik atas kehancurannya. Aula megah itu kini dipenuhi aroma kehinaan, dan semua mata beralih, bukan lagi pada pengantin wanita yang anggun, melainkan pada Desi yang histeris dan Rina yang tenang di sudut. Permainan telah dimulai. Teriakan histeris Desi, yang menyebut nama Rina dan menuduhnya telah meracuni hadiah, menembus kekacauan yang sudah tercipta. Semua mata, yang tadinya sibuk mencari sumber bau, kini terpusat pada 2 wanita itu.
Desi yang gaun mahalnya berlumuran keringat dan air mata karena rasa mual, dan Rina yang berdiri dengan tenang di sudutnya. Bau asam butira telah menyebar ke hampir seluruh area utama ballroom, didorong oleh sistem sirkulasi udara hotel yang ironisnya kini berfungsi sebagai sarana penyebaran kehinaan. Kepala pelayan dan staf hotel, yang terlatih untuk menangani insiden, segera mengalihkan prioritas dari mengontrol bau menjadi mengevakuasi tamu. Ini adalah bencana reputasi besar bagi hotel bintang 5 itu. Mohon maaf hadirin sekalian. Ada masalah teknis kecil di area panggung. Mohon ikuti petugas kami untuk menuju lobi utama atau taman. Suara kepala pelayan terdengar melalui mikrofon, tetapi upayanya sia-sia. Bau itu terlalu kuat untuk dianggap sebagai masalah teknis kecil. Para tamu, terutama yang berdekatan dengan meja hadiah, mulai bergerak panik. Wanita-wanita dengan gaun mahal berlarian sambil menutupi hidung. Sepatu hak tinggi mereka beradu dengan lantai marmer. Beberapa lansia tampak kesulitan dan harus dibantu. Beberapa orang, termasuk suami Arga, terlihat terhuyung-huyung, mencoba mencapai kamar mandi terdekat. Suasana berubah dari pernikahan mewah menjadi zona evakuasi yang memalukan. Di tengah kekacauan itu, ibu mertua Rina, yang wajahnya kini merah padam karena marah dan syok, menerobos kerumunan menuju Rina. Ayah mertua mengikutinya. Wajahnya menunjukkan campuran kemarahan dan rasa malu yang mendalam. Rina, apa-apaan ini? Kamu dengar apa yang Desi katakan? Apa yang kamu lakukan? Ibu mertua menarik lengan Rina dengan cengkeraman keras. Bima, yang akhirnya tersadar dari keterkejutannya, berdiri di antara Rina dan ibunya. Bu, jangan sentuh Rina. Kami tidak tahu apa-apa. Rina menyingkirkan tangan ibu mertuanya dengan lembut namun tegas. Dia menatap lurus ke mata wanita yang telah merendahkannya selama 1 dekade. Jangan berpura-pura, Bu. Ibu tahu persis siapa Desi dan siapa saya di mata kalian. Saat itu, Desi, diikuti oleh Arga yang kini pucat pasi, tiba di hadapan mereka. Desi menunjuk Rina dengan jari berhias berliannya. Wajahnya adalah perpaduan antara kebencian dan kelegaan karena telah menemukan kambing hitam. Ayah, ibu, dia yang melakukannya. Dia menaruh racun di hadiah itu. Aku melihatnya. Kotak beludru biru tua itu. Teriak Desi, suaranya serak. Arga, yang mulai sadar dari rasa mualnya, berbicara dengan nada mengancam. Kami akan panggil polisi. Desi, dia sudah merusak pernikahan kita. Ini perbuatan kriminal. Rina memandang mereka berdua, Desi dan Arga, pasangan sempurna yang kini hancur lebur di hadapan ratusan orang. Rina melihat sekeliling. Beberapa tamu yang belum dievakuasi, termasuk beberapa kolega penting ayah mertua, berdiri tidak jauh, menyaksikan drama keluarga ini dengan tatapan menghakimi dan jijik. Rina mengambil napas panjang, mengabaikan bau busuk yang bahkan sudah mencapai sudut terpencil ini. Ini adalah panggungnya. Racun? Kriminal. Rina menaikkan suaranya sedikit, memastikan kata-katanya didengar. Jangan berlebihan. Desi, itu hanya asam butirat. Baunya memang menjijikan, tapi tidak mematikan. Kecuali bagi reputasi. Mungkin. Apa katamu? Desi melangkah maju, tangannya terangkat hendak menampar Rina, tetapi Bima dengan cepat menahannya. Rina maju selangkah, menantang Desi tanpa rasa takut. Aku menaruh asam butirat. Zat yang menciptakan bau identik dengan muntahan busuk. Baunya memang luar biasa menjijikkan, bukan? Persis seperti perasaan saya setiap kali saya harus berada di sekitar kalian. Desi. Rina mengarahkan pandangannya ke Desi. Itu tempat duduk spesialmu. Desi, kamu memberiku tempat duduk di sebelah tong sampah, memberitahuku bahwa itu tempat khusus untukku. Jadi, aku membalasnya dengan hadiah yang kurasa paling sesuai dengan caramu memperlakukanku. Sebuah penghinaan yang beraroma busuk. Seluruh keluarga terdiam, terkejut oleh pengakuan Rina yang begitu terbuka dan tanpa penyesalan. Ayah mertua, pria yang selalu bangga dengan citra publiknya, angkat bicara, suaranya bergetar. Rina, kamu sudah gila. Apa yang kamu lakukan?
Ini hari besar Desi. Dan itu adalah hari terbesar saya dalam 10 tahun terakhir. Ayah, balas Rina. Suaranya tenang dan terukur. Selama 10 tahun, saya diperlakukan seperti sampah oleh Desi. Setiap pertemuan keluarga, setiap ucapan, setiap tatapan, adalah penghinaan yang dirancang dengan sempurna. Saya tidak bisa membalas kalian dengan kekayaan. Jadi saya membalas dengan apa yang saya miliki, pengetahuan saya, dan harga diri saya. Desi mulai terisak keras. Aku hanya bercanda soal tempat duduk itu. Kau tidak punya hati. Kau menghancurkan hari pernikahanku. Bercanda. Rina tertawa sinis. Seorang pengantin wanita, di hari pernikahannya, dengan sengaja menempatkan iparnya yang ia benci di sebelah tong sampah. Dan kamu bilang itu bercanda? Itu adalah puncak dari semua kejahatan kecil dan hinaan yang telah kamu lakukan, Desi. Dan hadiah itu adalah puncak dari semua penderitaan yang harus saya telan. Hadiah spesial itu, Rina menunjuk kotak yang kini sudah dikelilingi pita polisi hotel, adalah simbol dari semua racun yang telah kamu tanam dalam hidupku. 5 menit kemudian, dia histeris. Kenapa? Karena Desi. Kamu tidak pernah tahu bagaimana rasanya meminum racun itu. Sekarang, kamu menciumnya. Rina mengalihkan pandangannya ke Bima, suaminya, yang berdiri membeku. Mas, aku sudah selesai. Aku sudah menyampaikan pesanku. Aku sudah mendapatkan kembali martabatku. Aku akan pergi sekarang. Tanpa menunggu jawaban Bima, Rina berbalik, melewati kerumunan tamu yang kini melihatnya bukan lagi sebagai ipar miskin, tetapi sebagai wanita yang baru saja melakukan tindakan balas dendam paling berani dan memalukan. Rina tidak melarikan diri. Dia meninggalkan medan perang yang telah ia menangkan. Rina meninggalkan Grand Ballroom Hotel Puspita Kencana, bukan melalui pintu utama yang mewah, tetapi melalui pintu layanan tempat ia diposisikan. Di luar, ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara malam yang lembab. Rasanya jauh lebih bersih daripada udara kotor penuh kemunafikan di dalam ballroom. Ia tidak terburu-buru, melainkan berjalan dengan langkah pasti dan kepala tegak, layaknya seorang jenderal yang baru saja memenangkan pertempuran. Di belakangnya, kekacauan yang ia ciptakan baru saja mencapai puncaknya. Penyebaran berita yang cepat. Dalam era digital, kehancuran reputasi terjadi secepat kilat. Salah seorang tamu penting, seorang pengusaha muda yang menyaksikan seluruh drama konfrontasi itu, sempat merekam teriakan histeris Desi dan pengakuan dingin Rina. Video singkat yang buram namun jelas terdengar itu segera diunggah ke media sosial dengan judul provokatif. Pernikahan Sultan hancur gara-gara hadiah ipar, pengantin wanita histeris bau sampah. Keesokan paginya, insiden itu sudah menjadi berita viral. Nama keluarga Desi, yang selalu dijaga kebersihannya, kini tercemar oleh kata-kata seperti asam butirat, muntahan, dan perundungan keluarga. Meskipun media konvensional hanya menyebutnya sebagai insiden bau tak sedap, netizen menggali lebih dalam, menemukan utas dan postingan anonim yang mengonfirmasi rumor lama tentang betapa buruknya perlakuan keluarga kaya itu terhadap Rina. Desi dan Arga, yang berharap pernikahan mereka menjadi berita utama karena kemewahan, kini menjadi bahan cemoohan nasional karena arogansi dan kebusukan tersembunyi mereka. Ayah mertua Rina, Tuan Wiryawan, adalah orang yang paling terpukul. Reputasinya dibangun di atas citra integritas dan keberhasilan. Kini, klien-klien pentingnya mengirim pesan singkat, menanyakan kebenaran rumor tentang drama keluarga tersebut. Proyek bisnisnya yang sedang dalam tahap negosiasi tiba-tiba tertunda. Rasa malu yang ia rasakan jauh lebih menyakitkan daripada bau yang menusuk hidung Desi. Bima di tengah badai. Sementara Rina sudah tenang di rumah. Bima baru tiba pukul 2 pagi. Wajahnya lesu, matanya merah, dan ia terlihat seperti baru saja melewati neraka. Ia telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk menenangkan ibunya yang histeris dan ayahnya yang murka, yang berulang kali menuntut agar Bima menceraikan Rina. Saat masuk, Bima mendapati Rina sedang duduk di sofa ruang tamu, membaca buku dengan secangkir teh di sisinya, seolah tidak ada yang terjadi. Ketenangan Rina bertolak belakang dengan badai yang baru saja ia tinggalkan. Rina,
Panggil Bima. Suaranya parau. Ia menjatuhkan diri di sofa di seberangnya. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Rina menutup bukunya dan menatap suaminya. Aku sudah memberitahumu, Mas. Aku mendapatkan kembali martabatku. Tapi, asam butirat? Ini kejahatan. Rina. Mereka mengancam akan melapor ke polisi. Mereka bilang ini teror. Mereka bilang kamu harus dipenjara. Bima meremas rambutnya. Mereka tidak akan memanggil polisi, Mas. Mereka terlalu bangga. Rina menjawab dengan yakin. Mereka tahu, begitu polisi menyelidiki, seluruh dunia akan tahu mengapa aku melakukannya. Dan itulah yang mereka hindari. Pengakuan publik bahwa Desi dan mereka semua adalah perundung yang kejam. Mereka akan memilih menelan aib ini daripada membongkar borok mereka sendiri di pengadilan. Mendengar penjelasan logis Rina, Bima terdiam. Dia tahu istrinya benar. Keluarganya tidak takut pada Rina. Mereka takut pada opini publik dan kehancuran citra. Aku tidak menyangka kamu akan membalas sekejam ini, bisik Bima. Aku tahu Desi keterlaluan, tapi... Keterlaluan? Mas, Desi menempatkanku di sebelah tong sampah. Setelah 10 tahun dia membuatku merasa seperti sampah. Apa yang kamu harapkan dariku? Agar aku tersenyum dan menerima piring kotor itu. Rina bangkit. Selama ini, kamu memintaku diam, demi kedamaian. Tapi kedamaian itu hanya berarti kamu nyaman, Mas, sementara aku yang terluka. Rina kemudian mendekati Bima, kelembutan kembali ke matanya, meskipun ketegasannya masih terasa. Sekarang kamu harus memilih, Mas. Kamu tidak bisa lagi berdiri di tengah. Pilihlah siapa yang kamu percaya, siapa yang kamu lindungi. Apakah kamu akan tetap memilih keluarga yang akan selalu merendahkanmu dan istrimu, ataukah kamu akan memilih aku, yang baru saja mempertaruhkan segalanya, termasuk reputasi dan kebebasan, demi harga diri kita berdua? Rina mengeluarkan setumpuk dokumen dari laci meja. Itu adalah bukti-bukti yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, tangkapan layar pesan WhatsApp Desi yang merendahkan, salinan email ibu mertua yang menasihati Rina tentang cara berpakaian dan mencari uang, bahkan surat-surat dari Bima sendiri yang meminta Rina untuk lebih sabar demi menjaga hubungan baik keluarga. Ini semua, kata Rina, meletakkan dokumen itu di pangkuan Bima, adalah alasan mengapa aku menjadi wanita jahat di pernikahan itu. Jika kamu ingin kembali ke keluargamu dan meminta maaf atas namaku, aku tidak akan melarang. Tapi aku tidak akan pernah kembali ke sana. Dan aku akan menuntut perceraian. Bima menatap tumpukan bukti itu. Dia melihat luka Rina dalam bentuk fisik di sana. Dia melihat setiap momen kelemahannya. Setiap kali dia gagal membela istrinya. Malam itu, di tengah aroma samar asam butirat yang mungkin masih melekat di pakaiannya, Bima akhirnya menyadari bahwa harga kedamaian yang ia bayar adalah kebahagiaan istrinya. Dilemanya kini nyata dan menyakitkan. Keputusannya akan menentukan sisa hidupnya. Pagi menjelang, namun ketenangan di rumah kecil Rina dan Bima terasa seperti berada di mata badai. Bima tidak tidur. Dia menghabiskan sisa malam itu di sofa, di samping tumpukan bukti yang Rina berikan. Setiap pesan, setiap screenshot, setiap surat adalah pengakuan bisu atas kesalahannya, bukan karena dia merundung Rina, tetapi karena dia membiarkan Rina dirundung. Dia melihat istrinya, yang kini tertidur pulas di kamar, akhirnya mendapatkan kedamaian setelah 10 tahun menahan napas. Saat matahari terbit, Bima membuat keputusan. Keputusan itu dingin, menyakitkan, dan mungkin akan memutus hubungan darahnya. Tetapi keputusan itu benar. Dia berjalan ke kamar, mencium kening Rina yang masih terlelap, dan kemudian mengambil kunci mobil. Ia tahu, Desi dan keluarganya pasti sedang menunggu penjelasan, amarah, atau permintaan maaf. Bima memutuskan untuk memberikan mereka kebenaran yang pahit. Desi menghadapi kenyataan. Sementara itu, di rumah mewah Desi dan Arga, suasananya adalah kekalahan total. Aroma asam butirat, meskipun sudah diupayakan pembersihan berjam-jam oleh tim hotel,
masih melekat samar di pakaian dan ingatan mereka. Pernikahan mereka, yang tadinya dipuja, kini menjadi lelucon gelap di media sosial. Arga murka, bukan karena Desi dirundung, tetapi karena reputasi bisnisnya ikut tercoreng. Hanya karena iparmu gila, sekarang klien-klienku menelepon dan menanyakan kebusukan ini. Aku harus mengeluarkan puluhan juta untuk membersihkan berita ini. Teriak Arga, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Desi, yang biasanya keras kepala dan sombong, kini terlihat rapuh. Dia duduk di sofa, masih mengenakan gaun pengantinnya yang rusak. Air matanya sudah kering. Dia bukan menangisi pernikahannya yang hancur, tetapi rasa malu yang luar biasa dan tiba-tiba. Untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya melalui mata orang lain, seorang perundung yang mendapatkan balasan setimpal. Rasa takut perlahan mulai menyelimuti dirinya. Tepat saat itu, Bima tiba. Dia menghadapi ayah dan ibu mertuanya di ruang tamu. Tidak ada teriakan. Bima hanya meletakkan salinan bukti yang Rina berikan di meja kopi. Saya tidak datang untuk membela Rina, kata Bima, suaranya lelah tetapi tegas. Saya datang untuk membela kebenaran. Selama ini, saya membiarkan Rina diperlakukan seperti ini demi kedamaian keluarga. Tapi sekarang, kedamaian itu hancur. Ini adalah ulah Desi, ayah, ibu. Ini adalah konsekuensi dari semua yang telah kalian ajarkan pada Desi, bahwa uang dan status memberi kalian hak untuk merendahkan orang lain. Ibu mertua Rina mencoba membantah, tetapi ayah mertua, yang diam-diam membaca sekilas beberapa pesan Desi, menyadari kebenarannya. Ekspresinya melunak menjadi penyesalan yang terlambat. Konsekuensi dan kebebasan Rina. Desi yang mendengar semua itu dari balik pintu kamar, akhirnya keluar. Dia melihat Bima, yang selama ini selalu menjadi penyangga emosionalnya, kini berdiri melawannya. Mas Bima, kamu tidak bisa meninggalkanku. Rina sudah merusak segalanya. Katakan pada ayah, katakan pada Arga bahwa kamu memaafkannya. Mohon Desi, air mata kembali membanjiri wajahnya. Bima menatap adiknya dengan tatapan dingin. Rina tidak perlu dimaafkan. Desi, kamu yang perlu. Tapi bukan dariku. Dari dirimu sendiri, karena membiarkan hatimu sebusuk asam butirat yang dia tanam di mejamu. Bima berbalik. Ayah, ibu, saya tidak akan menceraikan Rina. Rina adalah istri saya. Dan dia baru saja melakukan apa yang seharusnya saya lakukan 10 tahun lalu, membela dirinya sendiri. Saya memilih dia. Dan mulai hari ini, kami akan memulai hidup baru kami jauh dari kalian. Saya harap kalian bahagia dengan citra yang tersisa. Bima pergi, meninggalkan Desi yang menjerit histeris dan memohon, kali ini bukan karena bau busuk, tetapi karena kehilangan satu-satunya saudara yang masih menyayanginya dan kehancuran total atas kendali hidupnya. Momen pemulihan. Kembali ke rumah. Rina terbangun dan menemukan Bima duduk di sampingnya. Dia tersenyum. Mas, kamu kembali. Bima memeluk Rina dengan erat, pelukan yang jujur, tanpa permintaan maaf yang terselubung. Ya, sayang, aku memilihmu. Aku selalu memilihmu. Tapi aku terlalu pengecut untuk mengatakannya. Aku minta maaf atas 10 tahun yang kamu lalui. Rina membalas pelukannya. Ini bukan hanya tentang kemenangan atas Desi. Ini tentang memenangkan kembali suaminya dari cengkeraman keluarganya yang beracun. Beberapa hari kemudian, Desi mencoba menghubungi Rina. Pesan Desi bukanlah permintaan maaf, melainkan ancaman. Aku akan pastikan hidupmu hancur, Rina. Kau akan menyesali ini. Rina membaca pesan itu dengan senyum kecil. Dia tidak menjawab. Dia hanya menekan tombol blokir. Ancaman Desi tidak lagi memiliki kekuatan. Rina sudah bebas. Dia telah membayar harga untuk martabatnya. Dan harga itu sepadan dengan kedamaian yang kini ia rasakan. Dia siap untuk babak baru. 3 bulan berlalu sejak insiden pernikahan Desi. Dan dunia Rina terasa lebih tenang dan lebih otentik dari sebelumnya. Rumah kecil mereka, yang dulunya terasa sempit karena bayangan besar keluarga Wiryawan, kini terasa luas dan penuh cahaya. Kebebasan itu mahal harganya,
Tetapi setiap napas yang Rina ambil terasa seperti kemenangan. Setelah Bima membuat keputusannya, ia tidak pernah menoleh ke belakang. Ia mengirimkan surat resmi kepada orang tuanya, bukan sebagai permintaan maaf, melainkan sebagai pernyataan batas. Ia memilih istrinya, dan ia tidak akan mentolerir lagi perlakuan buruk terhadap Rina. Desi dan orang tua mereka sempat mencoba menghubungi Bima berulang kali, menggunakan campuran ancaman dan permohonan emosional. Namun, Bima sudah kebal. Dia memblokir panggilan dan hanya sesekali membalas melalui pengacara. Ya, Bima menyewa pengacara untuk menangani urusan komunikasi keluarga yang beracun itu. Dampak pada karir Bima. Tindakan Bima memiliki konsekuensi finansial. Perusahaan tempatnya bekerja memiliki hubungan dekat dengan bisnis ayah mertuanya. Dalam waktu seminggu setelah insiden, Bima diberhentikan dengan alasan restrukturisasi. Meskipun ia tahu itu adalah pembalasan yang diatur dengan halus. Bima tidak marah. Sebaliknya, ia merasa lega. Pekerjaan itu selalu membuatnya merasa kecil dan terikat pada standar wiryawan. "Ini kesempatan kita, Mas," kata Rina suatu malam, sambil menatap Bima yang sedang merenung. "Selama ini, kita hidup dalam bayangan gaji dan koneksi mereka. Sekarang, kita bebas. Kita mulai dari nol, tapi kita mulai dengan martabat kita sendiri." Rina menggunakan keahliannya di bidang editorial dan Bima memanfaatkan pengalamannya di bidang manajemen proyek. Mereka memutuskan untuk mendirikan perusahaan jasa editorial dan konsultasi lepas mereka sendiri. Rina, dengan pengetahuannya yang tajam dan disiplin kerja yang tinggi, menangani sisi konten, sementara Bima menggunakan kepribadiannya yang sabar dan terstruktur untuk mengelola klien. Ini adalah kolaborasi sejati pertama mereka yang bebas dari campur tangan luar. Mengatasi trauma dan membangun batasan baru. Fase pemulihan Rina tidak hanya tentang karir, tetapi juga tentang penyembuhan emosional. Meskipun ia memenangkan pertempuran di pernikahan Desi, trauma 10 tahun tidak hilang begitu saja. Rina dan Bima sepakat untuk menjalani sesi konseling singkat bersama. Tujuannya bukan untuk menyesali tindakan balas dendam Rina, melainkan untuk membantu Bima memahami mengapa ia gagal membela Rina selama ini, dan membantu Rina memproses kemarahannya agar tidak lagi menjadi beban. "Aku tidak ingin sisa hidup kita ditentukan oleh kebencian pada Desi, Mas," kata Rina kepada Bima. "Aku ingin Desi menjadi bagian dari masa lalu yang sudah kita tutup bukunya." Konseling membantu mereka membangun batasan yang jelas dan tidak bisa ditembus. Mereka mengubah nomor telepon, pindah ke lingkungan perumahan yang lebih tenang di luar kota, dan secara tegas memutus semua kontak. Rumah baru mereka kecil, tetapi dilengkapi dengan taman mini yang menjadi tempat meditasi dan ketenangan Rina. Telepon dari sang mantan musuh. Suatu sore, saat Rina sedang mengerjakan draft proposal klien, ia menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Biasanya ia akan mengabaikannya, tetapi kali ini, ia mendapat firasat. "Halo." Terdengar isak tangis di ujung telepon. "Mbak Rina, ini Desi." Rina merasakan lonjakan adrenalin, tetapi ia mengendalikannya. "Aku tidak menyangka kamu masih berani meneleponku. Desi, ada apa?" Aku hanya ingin tahu." Desi terdiam, terisak lagi. "Bagaimana kau bisa setenang itu? Pernikahanku benar-benar berantakan. Arga menceraikanku. Dia bilang aku sudah merusak citranya. Aku sendirian sekarang, Mbak. Ayah dan ibu pun menyalahkanku atas kehancuran reputasi mereka." Rina menarik napas dalam-dalam. Ia merasakan sedikit kepuasan, tetapi sebagian besar, ia hanya merasakan kekosongan. Kebencian telah hilang, digantikan oleh kesadaran bahwa Desi akhirnya merasakan pahitnya hidup. "Aku tenang, Desi, karena aku tidak lagi takut padamu," jawab Rina dengan suara yang lembut namun tegas. "Aku tidak mencarimu untuk menghancurkanmu. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri 10 tahun yang lalu, Desi, ketika kamu memutuskan bahwa kebahagiaanmu harus dibangun di atas rasa sakit orang lain." "Aku minta maaf," bisik Desi. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana rasanya." Rina menutup matanya. Itu adalah permintaan maaf yang terlambat.
Aku menghargai permintaan maafmu, Desi. Tapi aku sudah menutup buku tentang kita. Pergilah dan cari kedamaianmu sendiri. Jangan hubungi aku lagi. Rina menutup telepon. Ia tidak memblokir nomor itu kali ini. Tidak perlu. Ancaman Desi telah hilang, digantikan oleh keputusasaan. Dan Rina tahu Desi tidak akan berani menghubunginya lagi. Ia akhirnya bebas, sepenuhnya bebas, dari bayangan Desi. Rina kembali ke laptopnya, menyelesaikan paragraf terakhir proposalnya. Proyek baru mereka jauh lebih menarik daripada drama masa lalu yang pahit. Setahun telah berlalu. Kantor Rina dan Bima yang semula hanya sebuah meja di sudut ruang tamu, kini telah berkembang menjadi kantor kecil yang nyaman dan profesional di area ruko dekat perumahan baru mereka. Perusahaan konsultan editorial mereka, Karya Reka, telah mendapatkan reputasi yang solid di kalangan pebisnis dan akademisi yang mencari sentuhan personal dan kualitas kerja yang tinggi. Keberhasilan mereka tidak datang dengan mudah. Itu adalah hasil dari kerja keras Rina yang tak kenal lelah, memanfaatkan jaringan profesional lama dan keahliannya yang dulu diremehkan oleh keluarga Wiryawan. Sementara Desi selalu membanggakan koneksi, Rina dan Bima membangun bisnis mereka di atas kualitas dan kepercayaan murni. Mereka tidak pernah lagi merasa kecil, karena setiap keberhasilan adalah milik mereka sendiri, tanpa utang budi atau koneksi, darah biru. Kehidupan baru yang damai. Hubungan Rina dan Bima semakin kuat, dibangun di atas fondasi kejujuran dan saling menghargai. Konseling membantu Bima untuk sepenuhnya menyadari dan memperbaiki kegagalannya di masa lalu, mengubahnya dari suami yang pasif menjadi mitra yang aktif dan pelindung yang tegas. Mereka tidak lagi berbicara tentang keluarga Wiryawan. Topik itu telah menjadi bab yang selesai. Namun, dunia mereka yang baru dan damai tetap terhubung samar-samar dengan masa lalu melalui berita dan rumor yang sesekali mereka dengar dari teman-teman yang jauh. Meredupnya klan Wiryawan. Keluarga Wiryawan, sebaliknya, mulai menunjukkan keretakan akibat insiden pernikahan Desi. Reputasi ayah Wiryawan yang ternoda di media sosial menyebabkan hilangnya beberapa kontrak besar. Klien-klien yang tadinya terkesan oleh kemewahan Desi, kini menjaga jarak karena takut terasosiasi dengan drama dan arogansi yang terungkap. Desi, setelah diceraikan oleh Arga yang lebih mementingkan citra, terpaksa kembali ke rumah orang tuanya. Ketergantungannya pada kemewahan dan status membuatnya tidak memiliki keterampilan praktis. Ibu Wiryawan, yang dulu begitu mendewakan Desi, kini terus-menerus menyalahkannya atas kehancuran reputasi keluarga. Desi, yang tadinya perundung, kini menjadi korban perundungan dalam rumahnya sendiri. Lingkaran setan karma berputar dengan kejam. Suatu hari, Rina dan Bima kebetulan membaca sebuah berita ekonomi daring. Itu adalah laporan singkat tentang restrukturisasi mendadak di perusahaan ayah Wiryawan. Bukan karena perluasan, tetapi karena kesulitan likuiditas yang parah. Mereka harus menjual aset-aset yang Desi sering banggakan, termasuk sebuah rumah peristirahatan mewah yang dulunya sering menjadi lokasi Desi merendahkan Rina. "Lihat, Mas," kata Rina, menunjukkan ponselnya. Mereka menjual rumah di puncak. Rumah yang Desi bilang terlalu mewah untuk dimasuki orang biasa. Bima melihat berita itu, tetapi reaksinya sangat berbeda dari yang ia duga. Tidak ada rasa puas yang membara, hanya rasa kasihan yang hampa. "Kasihan Desi," gumam Bima. "Dia kehilangan segalanya yang dia anggap penting." "Bukan kasihan, Mas. Itu hasil dari cara hidup mereka," koreksi Rina dengan lembut. "Tapi aku tidak ingin kita tenggelam dalam perasaan itu. Kemenangan kita bukan tentang melihat mereka jatuh. Kemenangan kita adalah tentang kita yang berhasil berdiri tegak tanpa mereka." Refleksi di Taman Mini. Rina sering menghabiskan waktu di taman mininya, tempat ia menanam mawar dan lavender. Taman itu adalah metafora sempurna untuk hidupnya. Dulu, hidupnya penuh gulma, perundungan, tetapi setelah dibersihkan secara radikal, asam butirat, ia menanam benih yang sehat, bisnis dan hubungan yang jujur. Ia merenungkan tindakannya di pernikahan itu. Apakah ia menyesal? Dia tidak menyesal telah menggunakan asam butirat.
Itu adalah tindakan ekstrim yang diperlukan untuk memutus rantai perundungan selama 10 tahun. Jika dia hanya berbicara, dia akan dicemooh. Jika dia berdebat, dia akan kalah. Hanya kehancuran publik yang setara dengan tingkat rasa malu yang Desi inginkan untuknya yang bisa membebaskannya. Hadiah itu bukan hanya balas dendam. Itu adalah operasi darurat untuk menyelamatkan harga dirinya dan pernikahannya. Rina menyentuh kelopak mawar yang mekar. Keberhasilannya hari ini bukan lagi diukur dari seberapa mahal gaun yang ia kenakan atau seberapa besar koneksi yang ia miliki. Kemenangannya adalah kemampuan untuk menatap cermin dan melihat wanita yang berani berjuang untuk martabatnya. Wanita yang membangun kebahagiaannya sendiri dari nol. Dia telah membuktikan kepada Desi, kepada keluarga Wiryawan, dan yang paling penting, kepada dirinya sendiri, bahwa martabat tidak bisa dibeli dengan uang, dan tidak bisa dibuang ke sebelah tong sampah. Martabat harus diperjuangkan, dan kadang-kadang, perjuangan itu harus berbau busuk. Aku mencintaimu, Rina, kata Bima, datang membawa 2 cangkir kopi, memecah keheningan. Aku juga mencintaimu, Mas. Terima kasih telah memilihku, balas Rina. Senyumnya kini benar-benar tulus dan damai. Tidak lagi dingin seperti malam pernikahan itu. 2 tahun telah berlalu sejak insiden di pernikahan itu. Waktu yang cukup untuk mengubah dendam menjadi pelajaran, dan penderitaan menjadi kekuatan. Kantor, Karya Reka, milik Rina dan Bima kini telah tumbuh, mempekerjakan 5 staf muda yang antusias. Mereka tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga menemukan kepuasan yang mendalam dalam bekerja sebagai tim, didasarkan pada nilai-nilai yang sama, integritas dan kerja keras. Hubungan Rina dan Bima telah menjadi benteng yang tak tergoyahkan. Mereka sering bepergian, menikmati kebebasan dari tuntutan dan drama keluarga. Dalam setiap momen kebahagiaan itu, Rina selalu teringat bahwa kedamaian ini adalah hasil dari satu tindakan nekat yang berani di masa lalu. Tindakan itu, meskipun memalukan, adalah katalisator yang menyelamatkan pernikahan mereka dari kehancuran yang lambat dan beracun. Pertemuan tak terduga. Suatu sore, Rina dan Bima sedang makan malam di sebuah restoran sederhana, merayakan keberhasilan proyek besar terbaru mereka. Saat Rina hendak ke toilet, ia berpapasan dengan seorang wanita yang sedang berdiri di dekat wastafel. Wanita itu tampak lebih tua dari usianya, mengenakan pakaian yang kurang terawat, dan tatapannya kosong. Butuh waktu beberapa detik bagi Rina untuk menyadari siapa wanita itu. Itu adalah Desi. Desi, yang dulunya selalu berpakaian dari ujung kepala hingga kaki dengan merek desainer, kini hanya mengenakan blus yang sedikit usang. Desi mengangkat kepalanya, dan mata mereka bertemu di cermin. Mata Desi melebar karena terkejut dan sedikit ketakutan, seperti rusa yang terperangkap lampu sorot. Keheningan itu canggung, dipenuhi oleh memori bau busuk dan jeritan histeris. "Mbak Rina," bisik Desi, suaranya hampir tak terdengar. Rina menatapnya, tanpa rasa marah, tanpa rasa kasihan, hanya dengan ketenangan. "Halo, Desi." Desi terlihat sangat rapuh. Aku sering mendengar kabar tentang kalian. Bisnis kalian sukses, ya? Selamat." Nada suaranya tanpa rasa iri, hanya pengakuan. "Aku sekarang bekerja sebagai penjaga toko. Hidupku sangat berbeda." Rina mengangguk. "Ya, hidup memang selalu berubah." Desi menunduk, memainkan jemarinya. "Aku ingin mengatakan sesuatu. Sekali lagi, aku benar-benar minta maaf. Aku pantas mendapatkan apa yang terjadi. Aku telah menyakitimu begitu dalam, dan hadiahmu itu mengajarkanku bahwa martabat seseorang tidak boleh diperlakukan seperti sampah." Kali ini, permintaan maaf Desi terasa tulus dan datang dari dasar lubuk hati yang telah dihancurkan oleh kenyataan. Rina merasakan simpul kecil di hatinya terlepas. Ia tidak perlu membalas lagi, karena karma telah bekerja jauh lebih keras dan lebih adil daripada dirinya. "Aku memaafkanmu, Desi," kata Rina. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi aku tidak akan melupakan pelajarannya. Dan aku juga tidak akan melupakan baunya." Desi mencoba tersenyum kecil, senyum pahit yang penuh penyesalan.
Rina mengangguk, memberinya senyum hangat yang tulus. Bukan senyum palsu yang dulu Desi berikan, melainkan senyum kebebasan. Jaga dirimu baik-baik, Desi. Rina berbalik dan meninggalkan toilet. Pertemuan itu adalah penutup yang sempurna. Dia melihat Desi, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai pengingat akan masa lalu yang sudah ia tinggalkan. Pesan moral, harga sebuah martabat. Rina kembali ke meja, tempat Bima menunggunya. Bima melihat ekspresi wajah Rina dan tahu apa yang telah terjadi. Dia baik-baik saja. Tanya Bima. Dia sedang membangun hidupnya lagi. Jawab Rina, menyesap kopinya. Seperti kita. Malam itu, saat mereka pulang, Rina merefleksikan seluruh perjalanan ini. Banyak orang mungkin akan menilai tindakannya sebagai kejam dan kekanak-kanakan. Namun, ia tahu, tindakan itu adalah satu-satunya jalan keluar dari lingkungan yang menggerogoti jiwanya. Kisah Rina adalah kisah tentang batas yang akhirnya ditarik. Kadang-kadang, kata-kata lembut tidak cukup untuk melawan perundungan yang sistematis dan berakar. Diperlukan guncangan yang brutal untuk mengubah dinamika hubungan yang beracun. Hadiah spesial. Itu adalah bom yang menghancurkan penjara mental Rina. Rina telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kekayaan yang diwariskan atau citra yang dipoles. Kebahagiaan sejati adalah martabat yang melekat, kemampuan untuk bangkit kembali, dan keberanian untuk mengatakan, cukup. Bahkan jika pernyataan itu harus berbau busuk. Desi dan keluarga Wiryawan tenggelam dalam drama buatan mereka sendiri. Rina dan Bima, sebaliknya, berlayar menuju masa depan yang tenang, di mana martabat mereka adalah mata uang terpenting. Rina tersenyum, memeluk Bima. Kisah balas dendam itu telah berakhir, meninggalkan warisan yang kuat, kebebasan yang abadi.